warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi praktek mengenai analisis tingkat kerentanan pantai, di mana seperti yang kita diskusikan minggu lalu bahwa kita akan mencoba melakukan analisis kerentanan pantai secara spasial. Jadi kalau di materi perkuliahan kemarin kita sudah berdiskusi tentang bagaimana metode perhitungan atau analisis tingkat kerentanan pantai itu digunakan secara matematis. Sekarang kita akan coba aplikasikan perhitungan-perhitungan tersebut dalam bentuk spasial, sehingga selain dalam bentuk data numerik, kita juga bisa memberikan visual gambaran level atau tingkat kerentanan suatu kawasan pantai. Ini sepertinya akan terdiri dari beberapa kali pertemuan, karena seperti yang pernah saya jelaskan bahwa materi tingkat kerentanan pantai ini analisis datanya cukup banyak, karena setiap variabel atau parameter itu menggunakan analisis sendiri atau menggunakan analisis masing-masing sebelum nanti akhirnya kompilasi data hasil analisis per variabel atau per parameternya untuk dihitung secara keseluruhan. Jadi sepertinya untuk video pertama ini saya akan terlebih dahulu memberikan materi singkat, kemudian data-data yang digunakan, lalu beberapa software yang akan digunakan tentunya untuk analisis data, dan sumber-sumber data yang bisa digunakan sebagai bahan praktek atau bahan latihan kalian. Jadi yang pertama itu saya sudah siapkan ya catatan singkat tentang materi praktikum untuk dinamika pesisir dan pantai mengenai analisis tingkat kerentanan pantai. Jadi parameter yang akan digunakan itu ada 7 parameter ya. Ada parameter geomorfologi pantai, abrasi dan akresi, kemiringan pantai, topografi, sea level rise, kemudian tinggi gelombang laut rata-rata, dan tunggang pasang surut atau tidal range. Nah, seperti yang saya sampaikan di perkuliahan bahwa metode perhitungan atau analisis tingkat kerentanan pantai ini merupakan metode analisis yang persamaannya sederhana, menggunakan persamaan baku, tapi dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan yang dititik beratkan kepada bagaimana profil lingkungan pantai yang dianalisis, seperti itu. Nah, untuk materi praktikum ini yang digunakan adalah 7 parameter yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita gunakan persamaan umumnya CVI, di mana untuk mendapatkan nilai indeks kerentanan pantai itu menggunakan persamaan akar dari perkalian dari seluruh parameter untuk scoringnya dibagi dengan jumlah total parameter. Nah, nanti nilai CVI ini akan ada di rentang 0,38 hingga 105,64. Nanti kita akan menghitung bagaimana tingkat kerentanan suatu kawasan pantai dari nilai CVI yang kita dapatkan. Untuk praktikum atau analisis tingkat kerentanan pantai ini kita akan gunakan beberapa software. Kawan-kawan bisa menggunakan ArcGIS ataupun ArcMap ya. Bisa, kemudian ada ENVI, lalu ada ODV atau Ocean Data View. Kemudian kita akan menggunakan Digital Shoreline Analysis System atau DSAS, dan terakhir Microsoft Excel. Jadi ini ada lebih kurang 5 mungkin, atau kalau nanti kita butuh software tambahan nanti akan ada dijelaskan di dalam video praktikum kita. Kemudian data-data yang digunakan 7 parameter, dan ini saya sudah cantumkan juga data yang diperlukan
apa saja dan sumbernya dari mana. Seperti yang saya bilang bahwa parameter yang 7 ini punya analisis masing-masing sehingga eh, membutuhkan data yang berbeda-beda pula untuk mendapatkan 7 parameter utama ini. Jadi untuk geomorfologi pantai itu umumnya data yang diperlukan adalah bentang alam lokasi pengamatan. Sumbernya bisa dari dokumentasi lapangan, ya, pengamatan lapangan, atau dari foto drone gitu ya, karena dia butuh kondisi existing. Karena kalau dari citra satelit kadang visualnya kurang jelas gitu ya. Jadi lebih bagus pengamatan lapangan atau foto drone gitu. Kemudian untuk parameter perubahan garis pantai, kita butuh data garis pantai tahun tertentu gitu. Kita butuh lebih dari satu karena kita harus melihat pantai yang kita amati ini punya kecenderungan abrasi atau akresi. Nah, sumber datanya kita akan peroleh dari citra satelit. Kemudian kalau data kemiringan pantai, ini kita untuk kebutuhan perubahan garis pantai juga, kemudian untuk perhitungan kemiringan pantai untuk parameter perhitungan analisis tingkat kerentanan pantai. Di sini sorry salah, harusnya ini abrasi akresi untuk perubahan garis pantai bukan kemiringan pantai. Nah, untuk kemiringan pantai pertama yang kita butuhkan adalah data garis pantai, kemudian kita butuh data batimetri karena kita akan menghitung kemiringan pantai lokasi pengamatan. Untuk data garis pantai sama, kita membutuhkan data yang bersumber dari citra satelit. Lalu untuk data batimetri, sebenarnya sumbernya banyak, tapi yang paling gampang diakses dan mudah serta sangat mudah untuk digunakan setelah di-download itu adalah data BATNAS dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian data topografi, ketinggian permukaan tanah, itu yang data yang diperlukan adalah tentunya data topografi dapat kita akses di Demnas BIG. Jadi yang BIG ini punya dua data yang bisa kita download, kita bisa kita gunakan. Pertama data batimetri untuk kedalaman perairan dan data DEM atau Digital Elevation Model untuk ketinggian permukaan tanah di darat gitu. Kemudian ada perubahan muka air laut relatif. Di sini maksudnya kita akan gunakan data kenaikan muka air laut tahunan gitu ya. Nah, data ini sekarang sudah atau sebenarnya sudah lama sih disediakan oleh NASA di laman IPCC gitu ya. Nanti saya akan cantumkan link eh, website atau laman dari IPCC ini. Kemudian kita butuh tinggi gelombang laut rata-rata. Itu datanya tentunya data tinggi gelombang laut tahunan di lokasi pengamatan. Karena ini data sifatnya tahunan, maka kita perlu data downloadan karena ini cukup banyak datanya ya. Jadi kita bisa akses dari Copernicus atau dari HMWF. Kemudian yang terakhir data tunggang pasang surut. Ini kita bisa dapatkan data pasang surut tahunan ataupun bulanan, sekurang-kurangnya bulanan. Untuk sumbernya bisa dari kita prediksi menggunakan model atau dari data BIG, atau kalau kawan-kawan nanti menggunakannya untuk keperluan riset, kita bisa gunakan data pasang surut dari Pushydrosal. Pertama kita akan mulai dengan pengumpulan datanya terlebih dahulu ya. Eh, Kalau geomorfologi pantai kita skip karena kita sudah punya data lapangan ya yang kita ambil waktu eh, praktikum. Jadi kita bisa skip untuk geomorfologi pantai. Berarti yang kita butuhkan adalah data perubahan garis pantai, data kemiringan pantai, data topografi, data perubahan muka air laut relatif, data tinggi gelombang laut rata-rata, dan data tunggang pasang surut. Kita akan mulai download data terlebih dahulu. Data yang pertama akan kita download adalah data eh, data batimetri dan data topografi karena eh, ini termasuk data yang paling mudah untuk di-download dan tidak perlu menggunakan semacam script
untuk mendownload datanya. Seperti kalau di Citra Satelit kan kita perlu script tertentu kalau kita menggunakan Google Earth Engine gitu ya. Jadi kita akan download terlebih dahulu data batimetri dan data topografi dari websitenya BIG. Kawan-kawan bisa ketikkan di sini tanahair.indonesia.go.id/portal web gitu ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke Ina Geoportal, ini milik BIG. Di sini kita pilih masuk atau daftar. Kalau kawan-kawan belum punya akunnya, silakan pilih registrasi ya. Nanti tinggal dilengkapi aja semua data-datanya di sini. Karena saya udah punya akunnya, jadi saya langsung login aja. Nanti akan dilakukan verifikasi. Kalau sudah oke, tinggal kita login. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita pilih unduh data. Kemudian nanti kita akan cari data Batnas, ini untuk batimetri, kemudian data Demnas untuk topografi. Nah, yang pertama kita pilih dulu aja batimetri yang Batnas. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini kita zoom ya, kita scroll, kita zoom in ke eh, area. Ini kalau kita lihat grid-grid biru ini adalah AOI atau Area of Interest dari data yang akan kita download. Karena Pulau Bintan, di mana lokasi praktikum kita berada, ada di scene yang ini ya, atau area interest yang ini. Jadi ketika nanti kita download, itu dia akan mengcover area seluas grid ini gitu loh, seluas scene ini. Jadi tidak hanya data di sekitaran Pulau Bintan aja, tapi sebagian Sumatera dan sebagian dari Malaysia akan terdownload juga gitu. Nah, nanti ketika kita klik di dalam grid ini, dia akan muncul menu seperti ini. Nah, kita klik di sini ya, karena Pulau Bintan bisa kita lihat ada di sini. Jadi eh, kita klik di sini aja, lalu kita pilih unduh Batnas yang versi 1.5. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita letak aja di desktop dulu. Nah, nanti kita lihat prosesnya. Ini kayaknya udah selesai. Nah, ini udah selesai datanya. Selanjutnya kita kembali ke unduh data. Kita pilih eh, data Demnas. Oke, kita pilih data Demnas sama, hanya saja kalau Demnas ini karena dia fokusnya ke daratan, maka gridnya jauh lebih rapat atau skalanya jauh lebih kecil. Maka kita sesuaikan lagi, kita scroll lagi ke area Pulau Bintannya. Nah, kita bisa lihat untuk daerah praktikum kita itu ada dua scene, yang ini sama yang ini. Karena kalau kita lihat garis pantai Desa Pengudang itu ada di satu scene yang ini dan ada sebagian di scene yang ini. Maka dari itu kita untuk data Demnas atau topografi ini kita akan download dua scene ini. Kita download satu dulu yang sebelah kiri. Kemudian kalau udah kita akan download yang sebelah kanannya. Nanti kita akan mozaik citranya ya untuk mengambil atau mendapatkan data topografi dari lokasi praktikumnya kita. Oke, ini kita download juga yang sisi kanannya. Nah, kita udah dapatkan data batimetri dan data topografi yang siap untuk kita olah datanya. Mendownload data tinggi gelombang ya, data tinggi gelombang. Kita akan gunakan data gelombang dari Copernicus ya, kawan-kawan bisa
masukkan halaman ini, link ini ya, cds.climate.copernicus.eu. Nanti akan masuk ke web ini, sama seperti biasa, seperti yang BIG tadi, kita login atau register. Kalau kawan-kawan belum punya datanya atau akunnya, silakan pilih register dulu sebagai pengguna baru. Tapi kalau sudah punya akunnya, kita tinggal login aja. Nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk download datanya seperti itu. Atau kalau misalkan kawan-kawan mau langsung download pun bisa, cuma nanti dia bakal minta dimasukkan ke login lagi gitu. Nah, nanti kalau udah login, nama akun kawan-kawan akan muncul di sini. Kemudian kita pilih dataset, ya, kita pilih dataset. Lalu untuk memudahkan pencarian, kawan-kawan ketikkan aja di sini era 5, ya. Oke, nah era 5 ini banyak datanya. Ada data yang jam-jaman per hari gitu ya. Ini data land gitu ya, data daratan. Kalau ini ada data time series, ini ada data post processing, macam-macam. Ada data yang per bulan, ada data yang time series ya. Ada data tekanan, macam-macam deh kalau untuk era 5 ini. Nah, kita bisa pakai dua data atau dua opsi. Pertama, kita bisa pakai yang data eh, era 5 early time series ya. Jadi kalau yang era 5 early time series ini dia datanya dalam ketika kita export gitu ya, atau ketika kita convert datanya atau kita download, itu nanti akan tersimpan langsung dalam bentuk file Excel gitu. Jadi kita dapat langsung gunakan datanya. Cuma bedanya kalau yang time series ini datanya adalah data satu titik tertentu gitu. Jadi kita hanya bisa pakai data di satu titik tertentu. Nah, kalau kita mau menggunakan yang spasial atau yang konsepnya area gitu ya, kita bisa pakai yang era 5 early data on single level from 1940 to present gitu. Tapi karena kita butuhnya satu data untuk mewakili satu titik untuk mewakili suatu area, kita pakai yang era 5 early time series data on single level. Nah, kita pilih ini. Nanti kita akan masuk ke bagian deskripsinya. Di sini kita bisa lihat deskripsi data era 5 early time series ini seperti apa. Kita bisa baca di sini ya konsepnya. Pada dasarnya data dari Copernicus atau HMWF ini adalah data reanalisis, artinya data yang dari berbagai platform, dari berbagai sumber, kemudian dianalisis ulang dan disajikan di Copernicus ini gitu. Nah, kalau udah masuk ke bagian ini kita pilih download gitu ya. Kita pilih download, terus karena kita butuh data ketinggian gelombang laut rata-rata, maka yang kita ambil adalah variabelnya, kita ambil ini tinggi gelombang laut rata-rata hasil kombinasi antara swell ya, gelombang swell dan gelombang permukaan yang dibangkitkan oleh angin. Kalau kita mau lengkapi sekalian datanya, kita tambahkan data mean wave direction atau data arah gerak gelombangnya, kemudian dan data rata-rata periode gelombangnya. Nah, kalau di time series kita bisa masukkan koordinat di sini, tapi karena kita kemarin nggak merekam koordinat untuk pengamatan gelombang karena kita tidak lakukan pengamatan gelombang di lapangan, jadi kita menentukan titiknya dari maps aja langsung. Jadi di map sebelah sini kita scroll aja, kita zoom in gitu ya.
Nah, biasanya kalau untuk maps Indonesia, karena Indonesia ini kan banyak juga pulau-pulau kecil gitu. Ditambah Kepri sendiri, gugusan pulaunya adalah pulau-pulau kecil, apalagi Pulau Bintan. Nah, pasti kawan-kawan mau zoom seperti apapun, ini bukan perkara jaringan yang jelek sehingga eh, maps-nya itu tidak fokus atau masih dalam kondisi blur seperti ini. Tapi memang karena pulau kecil sehingga resolusi citra atau resolusi maps yang digunakan oleh Copernicus ini juga nggak smooth atau nggak halus gitu. Jadi kita mau zoom seperti apapun gambarnya juga nggak akan lama fokusnya. Beda halnya kalau kita buat zoom out seperti ini kan kita bisa lihat perbedaan tekstur dari gambar pulaunya karena Pulau Sumatera ini kan cukup besar ya. Jadi dia lebih smooth ketimbang kita ngezoom ke pulau kecil seperti Pulau Bintang. Jadi kalau kita lihat di sini kita kan bisa memperkirakan kira-kira itu desa Pengudang itu ada di sekitaran utaranya Pulau Bintan. Nah, ini kita tinggal klik aja sampai muncul titik merah seperti ini. Nanti dia akan munculkan eh, koordinat dari titik ini. Nah, setelah kita dapatkan titik ini, kita tentukan kita mau ambil data gelombang laut dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, karena eh, kita ini butuhnya sebenarnya gelombang itu data 1 tahunan. Cuma karena kita kan praktikumnya itu bulan bulan 5 ya kemarin, jadi rasanya belum ada data gelombang laut untuk 1 tahun full tahun 2026 gitu kan. Jadi sebagai sampel, sebagai contoh agar kita menyesuaikan dengan time periodnya praktikum, kita ambil aja data gelombang laut sejak bulan Mei ya tahun 2026 tanggal 1 sampai eh, tanggal 31 lah tentunya ya, 31 Mei 2026 seperti ini. Oke, jadi kita akan download data tanggal 1 sampai 31 Mei 2026. Kemudian dia ada dua format data, ada format NC atau NetCDF dan CSV. Kalau CSV ini yang kita pilih nanti datanya akan kita download langsung dalam bentuk file Excel gitu. Tapi kalau NetCDF dia akan bentuk file NC dan ini kita butuh Ocean Data View atau ODV untuk mengekstrak datanya. Sebenarnya pakai hard disk juga bisa. Cuma kalau mengekstrak file NC atau NetCDF itu lebih enak pakai ODV karena dia selain datanya bisa langsung divisualkan, kita bisa ekspor data itu dalam bentuk Excel gitu. Tapi karena ini kita butuhnya data karena udah disediakan format CSV atau untuk langsung bisa dibuka di Microsoft Excel, kita pilih yang CSV aja gitu. Kemudian kita pilih submit form. Nanti akan muncul status data yang kawan-kawan akan download. Data baru bisa di-download ketika statusnya berubah dari accept menjadi download. Nah, jadi nanti dia akan dia update secara berkala. Ini kawan-kawan tunggu aja. Kadang kalau datanya banyak, dia lumayan makan waktu. Nah, ini sekarang sedang running. Nanti sampai statusnya download atau available gitu. Warna hijau di sini statusnya. Seharusnya karena ini cuma 1 bulan, jadi nggak lama. Nah, ini udah muncul tombol actionnya download hanya 13 kilobyte karena dia udah dalam bentuk Excel ya. Ini kita download. Seperti biasa kita simpan di desktop aja. Oke, kita simpan di desktop. Nah, kemudian kalau kita lihat di desktop dia dalam bentuk RAR, ini tinggal kita ekstrak aja filenya. Kita ekstrak. Oke, ini dia filenya. Nah, ini dia. Dia langsung dalam bentuk file Microsoft Excel. Jadi ini kalau kita buka,
Ini udah langsung diperoleh data eh, tinggi gelombang di area yang kita pilih dari tanggal 1 bulan 5 jam 12 malam atau jam 12 dini hari sampai tanggal 31 jam 11 malam. Jadi ini data 1 bulan. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini saya besarkan dulu. Nah, SWH ini tinggi gelombang ya dalam satuan meter. Ini dalam satuan meter. MWP itu periode gelombang dalam satuan detik. Kemudian eh, ini arah gelombang MWD ini dalam radian ya, bukan dalam derajat tapi dalam radian. Yang ini adalah koordinatnya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah tinggi rata-rata dari gelombang selama 1 bulan ini. Nah, ini sebenarnya kita udah bisa langsung pakai datanya karena yang kita butuhkan data rata-rata. Maka ini sebenarnya kita tinggal rata-ratakan aja ya. Oke, ini rata-rata tingginya, ini periode. Jadi sebenarnya kita udah bisa langsung gunakan data ini. Jadi kita bisa lihat bahwa tinggi rata-rata dari gelombang laut di sekitar perairan Desa Pengudang itu adalah 0,28 meter dengan rata-rata periode gelombangnya 3,88 detik. Kira-kira seperti itu. Nah, ini datanya. Ini kalau digrafikan kayaknya akan membentuk pola gelombang langsung sih. Nah, ya benar. Jadi kita bisa lihat ini fluktuasi dari tinggi gelombang laut di sekitar perairan Desa Pengudang selama bulan Mei tahun 2026. Oke, jadi kita udah dapat pertama tadi kita udah dapat data topografi dan batimetri, kemudian kita udah dapat data tinggi gelombang. Selanjutnya kita akan masuk untuk mendownload data kenaikan muka air laut relatif dari IPCC-nya NASA. Untuk data kenaikan muka air laut relatif yang kita akan gunakan dari IPCC NASA ya. Nah, kita tinggal buka web ini ya, sealevel.nasa.gov/IPCC AR6 Sea Level Projection Tool. Nanti kawan-kawan akan langsung diarahkan ke halaman ini. Ini kita close aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita sama, ini kita scroll aja sebenarnya ke area eh, Pulau Bintan. Nah, seperti ini. Kayaknya zoomnya maksimalnya segini. Jadi kalau di zoom dia nggak bisa terlalu fokus gitu. Kemudian kita ada pilihan di sini. Kita bisa pakai total sea level ya. Kita pilih total sea levelnya atau kita pakai total rate gitu. Nah, karena kita kalau untuk yang apa namanya? Untuk di data analisis kerentanan pantai itu kita menggunakan rata-rata milimeter per tahun gitu kan. Jadi kita pakai total rate yang milimeter per years ini. Kemudian ini kita pilihnya skenario aja. Jadi dia sebenarnya IPCC ini adalah web di mana memprediksi atau meramalkan kenaikan muka air laut secara relatif, tentunya akibat pemanasan atau global warming, sehingga eh, ada asumsi bahwa es di kutub itu mencair mengakibatkan volume muka air laut akan bertambah sekian milimeter per tahunnya gitu, dan itu sifatnya predicted atau prediksi. Nah, kita akan ambil rate di sekitar ya sampai 2030 lah gitu ya. Untuk ini kita pakai SSP3 aja. Lalu kita update dulu mapnya. Nah, kita update dulu mapnya karena parameternya kita ganti, jadi mapnya perlu kita update dulu. Setelah kita pilih update map, kembali ke tampilan seperti ini,
Kita bisa lihat di sini kalau kita klik ya. Nah, ini misalnya kita perkirakan ya deh kita perkirakan lagi sama kayak di Copernicus tadi karena ini mapnya nggak bisa di zoom. Ya kita perkirakan kira-kira di sinilah gitu ya. Kira-kira di sini. Nah, ini kita bisa lihat hingga tahun 2030 gitu ya di perairan utara Pulau Bintan itu diprediksi kenaikan muka air laut relatifnya sekitar 4 milimeter per tahun gitu. Nah, data ini sebenarnya bisa kita langsung download gitu. Kita bisa lihat dari full projectionnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat ini data dari 2020 sampai 2140. Wow. Nah, ini kita bisa zoom in gitu ya. Kita klik sekali, kita tahan, kemudian kita tarik gini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini 2025. Dia per 5 tahun. Jadi skalasi 2026 itu antara 2025 dan 2030 gitu. Jadi datanya itu untuk rentang 2026 nggak kelihatan di display ini. Jadi kita perkirakan atau bisa kita apa ya namanya? Kita asumsikan aja lah 4 mm per tahun tadi gitu. Nah, ini kita bisa download datanya. Kalau nggak salah saya ini bisa di-download get data untuk di sini nih, get data. Nah, ini kita bisa download yang all data for this location aja. Karena kita mau ambil data di titik yang kita pilih gitu ya. Nah, ini dia disimpan langsung dalam bentuk file Microsoft Excel. Jadi kalau kita buka datanya di sini, kita bisa lihat prediksi kenaikan muka air laut relatif di sekitar lokasi praktikumnya kita. Ini kita bisa lihat. Ini ada datanya di sini. Dia ada data yang bisa langsung kita plot untuk di eh, data petanya gitu ya. Nah, ini adalah total range-nya untuk data kenaikan muka air laut relatif dari data yang kita pilih tadi gitu. Nah, ini prediksinya. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Untuk apa namanya data dari kemungkinan kenaikan muka air laut relatifnya. Cuman kita bisa eh, lihat tadi bahwa di kemungkinan diprediksi bahwa kenaikan muka air laut relatif di perairan utara Bintan itu adalah sekitar 4 mm per tahun. Sesuai dengan eh, data yang kita peroleh di sini nih. Ya, di data ini gitu. Jadi kita bisa lihat eh, atau kita asumsikan kita akan gunakan 4 mm per tahun sebagai data kenaikan muka air laut relatifnya. Oke, jadi begitu untuk data yang sea level rise gitu atau kenaikan muka air laut relatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke download data citra satelit. Cuma karena download citra satelit dari Earth Engine itu atau mungkin nanti kita akan pakai data Copernicus juga, itu butuh step yang agak panjang. Jadi sepertinya supaya kalian juga nggak jenuh dengan tutorial atau materi ini, yang bagian citra satelit dan data tunggang pasang surut atau tidal range itu kita akan diskusikan di materi kedua ya, atau video kedua, karena yang citra satelit itu cukup panjang tahapannya. Kemudian yang tidal range itu bahkan perlu dianalisis dulu data pasang surutnya. Jadi untuk yang
part pertama ini kita preparationnya cuma sampai di sea level rise dulu. Untuk yang citra satelit dan tidal range atau tunggang pasang surut kita akan diskusikan atau kita akan praktikkan di part kedua dari rangkaian modul praktikum ini. Sekian, terima kasih untuk yang tahap pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.